ngomongin bagaimana cara melunasi hutang yang menumpuk, itu bicara mudah tapi eksekusinya juga susah, juga tidak semudah orang ngomong ya. Nah, saya dulu sudah makan garam namanya hutang piutang. Maka dari itu saya sekarang hanyalah menjadi kerja di ojek online, karena saya dulu usaha konveksi di bidang tas ya. Jadi dulu pengennya aku menjadi besar, pengen usahaku itu melejit dan selalu pegang uang juta-jutaan. Tapi yaitu usaha yang aku bangun selama 15 tahun, ya apa tidak, kita ternyata kehidupan kita bukan justru tambah lebih baik karena uang kita banyak, tapi utang itu bukan dari modal kita sendiri. Utang itu bisa dari relasi bisnis kita. Dulu aku buka giro ya, karena aku dikasih saran sama teman bagaimana agar usahaku tuh tambah maju. Kalau kamu nggak punya modal uang, saya kasih saran, kamu buka beliau giro, lalu kamu ambil barang tempatku, pembayarannya seperti itu, 2 bulan 3 bulan. Nah, setelah itu saya jalani selama bertahun-tahun, ternyata bukannya saya tambah besar, tapi malah tambah merosot. Karena apa? Ketika kita tagihannya besar, kita menjual barang itu bukan untung tapi asal laku saja. Jadi kita ambil barangnya 1 biji 20.000, berhubung tanggal jatuh temponya sudah mendekati, kita jual rugi. Nah, itulah menjadi hutang piutang yang menumpuk. Nah, setelah itu tagihan-tagihan kita banyak yang blong. Nah, kita suntik pinjam dari bank lain ya, karena usaha kita masih kelihatan banyak barangnya. Lalu dengan agunan sepeda motor, dengan agunan rumah, kita untuk menutupi giro itu kita pinjam bank. Nah, seperti itu. Lambat laun terobati 1 kali 2 kali, tapi selanjutnya akan menjadi berat lagi. Dan kehidupan kita kalau sudah banyak seperti itu, kita mesti glamor. Entah istrinya pengen beli ini, pengen beli itu, pusing 7 keliling kalau kita sebagai manajemennya, sobatku. Nah, setelah itu aku orangnya cemas ya, nggak bisa weh luweh, katanya nggak bisa cuek gitu, nggak usah kata bilang bandel gitu ya, nggak bisa. Karena kalau hutang piutang sama bank sama giro itu bersangkutan dengan hukum juga gitu ya. Walaupun hukum itu katanya perdata, tapi tetap bisa dikejar dengan pidana. Itu contohnya. Saya mempunyai hutang piutang itu selama bertahun-tahun. Lambat laun fisik saya menurun. Kenapa? Kita selalu berpikiran keras. Bagaimana cara melakukannya, selalu ada rasa cemas, gelisah, takut. Ya itulah, dikejar-kejar hutang itu takut. Akhirnya saya sering sakit ya, sakit psikosomatis lah bahasanya. Sakit lambung karena banyak pikiran cemas. Akhirnya saya hampir beberapa kali di rumah sakit. Lalu saya putuskan untuk bagaimana melunasi hutang itu satu persatu. Akhirnya saya bilang sama istriku, kita jual apa yang punya. Nah, istriku punya perhiasan, tapi ya bilang ikhlas tapi tidak ikhlas sebenarnya. Karena apa? Karena dia sudah memakainya itu beberapa tahun, lalu kok cuma untuk melunasi hutang. Tapi dia merasakan makan sehari-hari, pakai mobil, pakai apa, dia nggak merasakan itu. Yang dia tahu bahwa dia sudah punya, kalau keluar, kalau mau dipakai untuk nutup hutang, dia nggak terima. Akhirnya ributlah keluarga kita. Akhirnya apa? Kalau orang sudah tidak mampu lagi, itu akan goncang rumah tangganya. Anak-anak jadi gampang emosian lah. Kalau orang punya hutang itu sensitif lah, katakanlah istri bilang apa gitu, kita merasa disakiti. Anak minta ini, kita nggak punya uang, kita merasa rendah diri. Akhirnya yaitu saya berusaha menjual perhiasan itu, saya untuk melunasi hutang yang paling berat dulu ya, seperti perbankan kita utang 100-an juta.
adanya berapa di situ, 40 juta perhiasan itu dijual, lalu saya titipkan ke bank, saya nego. Itulah caranya menurut saya. Nggak mungkin kalau utang semuanya ditutupi, tapi daripada Anda pinjam utang lagi, itu akan memberatkan Anda. Pasti Anda akan terjebak semakin parah, karena bisa kita lihat ya, suatu gerobak, suatu pedati, kalau muatannya terlalu banyak, maka rodanya tidak bisa jalan, terjebak dan dia bisa keluar. Nah, satu-satunya jalan harus diselesaikan satu persatu utang piutang itu. Ya, sekarang saya putuskan agar tidak banyak keinginan. Kalau orang hidup itu banyak keinginan, banyak beli itu, maka hidup kita akan nyesek ya, akan hancur lah. Karena itu, saya putuskan setelah hutang-hutang itu satu persatu itu bertahap lunas dengan apa yang kita punya lalu kita tidak punya. Orang kalau punya hutang sebenarnya, kalau bahasanya kotornya jeleknya, bisnisnya itu, kita itu kalau barang-barang itu diambil sama sales-sales, kita sebenarnya juga punya apa-apa, kita hanya numpang makan saja, dan untuk membayar kontrakan pun kita sudah nggak mampu. Nah, daripada kita di penjara, daripada kita pikirannya gampang mudah sakit, saya tinggalkanlah itu utang piutang. Ya, kita nggak bisa percaya diri kalau kita dulu pegang uang lalu kita menjadi ojek online seperti saya ini. Mungkin merasa kita bahwa kita benar-benar telah kalah dalam kehidupan, itu kita sudah kalah. Maka dari itu, ya itulah sebagai katakanlah share kalau kehidupan kita itu tidak sebaik bayangan kita. Jadi daripada Anda terus menutupi hutang itu dengan pinjam lagi, Anda akan semakin parah. Nah, satu dilunasi, lalu kita ngomong sama yang rekan kita, besok Pak gitu. Tapi tetap ada perjanjian ya, kalau kita niatnya untuk membayar hutang itu. Susah banget sobatku. Itulah perjuangan aku. Sekarang aku hanya menjadi seorang ojek online karena aku berusaha agar fisikku, agar umurku bertambah itu, aku tidak mudah katakanlah kena psikologis aku ya, nggak pernah sakit keras, karena sebenarnya kan fisik itu berorientasi dengan pikiran. Kalau kita pikirannya slow, pikirannya santai, karena apa? Kita harus tahu merasa pendapatan kita berapa. Seperti saya ojek online, pendapatannya paling tinggi, saya capek-capeknya badan 150-200. Tapi kok kita punya angsuran 200.000 sehari, udahlah, itu pasti kita tidak akan tidur nyenyak. Oke sobat-sobatku, moga-moga Anda terinspirasi bagaimana agar keluarga Anda itu seperti sedia kala. Karena kalau Anda mempunyai banyak utang, istri, anak itu walaupun ditutupi dengan fata morgana, karena sebenarnya kita itu tong kosong berburu nyaring, nggak ada isinya itu barangnya orang lain. Nah, lambat laun kita akan menjadi susah sendiri. Oke sobat-sobatku, kita sambung lagi berikut.